Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Siapa? Rudi tadi ya? Silakan dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih. Pelajari nanti adalah IPS, IPA, Bahasa Indonesia, kelas 6, semester 1, tema 5, wira usaha. Subtema 2, usaha di sekitarku, di pembelajaran 1 ya. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, masih ingatkah kalian materi yang kemarin? Kita belajar apa kemarin? Tentang apa? Temanya globalisasi ya. Globalisasi. Ya, apa tenang tadi? Juga kerjasama bidang akan pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah komoditas ekspor dan impor Indonesia di lingkup ASEAN. Yang kedua adalah benda magnetis non magnetis. Yang ketiga adalah komponen dan peta pikiran informasi diri sebagai bahan membuat daftar riwayat hidup. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan membaca teks. Siswa mampu menganalisis komoditas ekspor dan impor Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang kedua, setelah mencari informasi dan berdiskusi, siswa mampu membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia dalam lingkup ASEAN dengan baik. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan nanti siswa mampu menganalisis benda magnetis dan non magnetis dan itu selanjutnya. Nah, subtema 2, usaha di sekitarku. Ya. Usaha apa aja yang pernah ada di sekitar kalian? Bisa kalian sebutkan? Jualan. Apa? Potong rambut. Potong rambut. Potong rambut. Coba amati gambar berikut. Gambar apa saja itu? Gambar yang pertama. Fotokopi. Fotokopi. Yang satunya? Bengkel. Nah, coba kalian amati, ada fotokopi, tangkas rambut, dan bengkel tadi ya. Pada gambar itu bisa kalian lihat juga di buku tema. Nah, sekarang coba tanya, sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha pada gambar tersebut? Contohnya tadi kelompok 1 coba jawab. Bengkel tadi alatnya apa saja? Jelaskan. Kalau cukur rambut, alatnya apa? Gunting. Dari dalam negeri. Apakah semua alatnya tadi dari dalam negeri, buatan Indonesia? Kira-kira? Iya apa tidak? Tidak, ya kan? Pasti ada yang dari luar. Nah, apakah berarti dari luar negeri? Iya kan? Contohnya apa tadi yang dari luar negeri? Kalau dalam fotokopi, contohnya apa yang dari luar negeri? Alat fotokopi. Alat fotokopinya ya, bisa buatan Jepang atau Cina dan lain sebagainya. Tentang sosial budaya, sekarang kita akan pelajari tentang kerjasama ASEAN di lingkup ASEAN tentang ekonomi. Ya, ini dalam menjalankan roda perekonomian itu suatu negara tidak dapat berjalan sendiri, harus bekerja sama dengan negara lain. Nah, banyak benda-benda yang didatangkan dari luar negeri. Karena apa? Di dalam negeri tidak bisa membuat atau mungkin tidak terpenuhi. Makanya harus mengambil atau membeli dari luar negeri. Seperti tadi mesin fotokopi, suku cadang kendaraannya, dan alat cukur tadi, ya kan? Terus teks pada buku tema 5 halaman 67 dan halaman 68 tentang ekspor badik terus meningkat dan asongan terus semacam kayak uji buatan dari tanah liat ya. Setelah kalian baca silakan coba kalian buat laporannya ya dengan kelompok kalian ya. Saya kasih waktu 10 menit ya, nanti dipresentasikan ya. Ya cukup. Ya mungkin kelompok 1. Sekarang apa hasilnya dari? Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor? Yang diimpor itu produk dari luar negeri
yang dibeli oleh Indonesia. Contohnya apa tadi? Banyak kan? Apa contohnya? Motor. Motor, ya. Apalagi? Mobil. Bagaimana kalau menurut kelompok 2? Pendapatnya bagaimana? Adalah contoh barang yang diekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak. Jadi dijual ke Filipina, Singapura, dan Malaysia. Barang yang diimpor. Nah, barang yang diimpor ini Indonesia membeli dari luar negeri. Karena apa? Di dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka harus membeli dari luar negeri. Contohnya ada beras, ya. Jadi Indonesia selain barang-barang ini juga Indonesia juga apa? Mengekspor bidang jasa. Contohnya di bidang jasa yaitu contohnya ya pariwisata, penerbangan, banyak tenaga kerja kita yang kerja di luar negeri, ya itu juga contoh dari impor, ya kan? Beda-beda tersebut tadi yang dijual dari luar negeri atau beda yang dijual di dalam negeri di Indonesia ini, di tetangga kalian tadi kan habis dari warung ya pastinya ada benda-benda seperti ini tadi, ada pensil, jarum, paku dan lain sebagainya, ya kan? Nah, silakan kalian prediksi kira-kira ada yang enggak yang bisa ditarik oleh magnet dan yang tidak. Siap. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ditarik. Peniti ditarik. Peniti ditarik. Tarik. Penghapus. Ditarik. Penghapus. Penghapus. Kalian praktekkan benda-benda tadi, dekatkan dengan magnet, ya. Bentuk LKPD-nya tadi seperti contoh ya, nanti dikirim. Kalau sudah jadi, kemudian ada magnetis, ada non magnetis ya, ada ferromagnetis, ya. Hasil percobaan kalian tadi, namanya. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ini ada besi dan sebagainya. Non magnetis adalah yang tidak dapat ditarik oleh magnet, ya. Contohnya kertas, plastik, dan kayu. Ya, ini ferromagnetis itu yang dikuatnya ditarik paling kuat, ya. Nah, sekarang tugas kalian nanti percobaan benda-benda yang lain selain 12 benda tadi, cari benda apa saja yang ada di rumah ya, nanti dikirim lewat WA group. Nah, tahukah kalian kalau kita berwirausaha itu kan kalau mau melamar pekerjaan itu harus buat namanya daftar riwayat hidup, ya kan? Ya. Nah, coba kalian praktekkan apa saja yang kamu ketahui dengan cara untuk membuat daftar riwayat hidup. Itu ada yang pertama adalah data diri. Terus pengalaman, keterampilan, prestasi mandiri, data diri kalian, keterampilan, prestasi, ada nama. Tiap orang, tiap anak itu pasti berbeda-beda. Nah, nanti kalian kirim ke WA group. Nah, silakan nanti juga soal evaluasinya kalian kerjakan di Google Form. Nah, linknya tadi yang sudah Bapak bagikan di WA group. Nah, pelajaran kita hari ini apa saja tadi? Kerjasama ekonomi di ASEAN di bidang ekonomi, ada ekspor dan impor ya. Yang kedua, apalagi tentang benda magnetis dan non magnetis. Yang ketiga adalah tentang daftar riwayat hidup ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, saya ingatkan ya untuk tetap pakai masker saat keluar rumah, cuci tangan, pakai sabun dan jaga jarak minimal 2 meter untuk supaya kita tetap terhindar dari COVID-19 ya. Sebelum pelajaran kita akhiri, silakan kita tutup dengan berdoa. Rudi, Pipin berdoa. Berdoa. Ya. Sekian, terima kasih. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Tetap jaga diri. Akhiri, sampai jumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.